Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Dari berbagai angkatan, terima kasih banyak udah hadir di sesi kali ini ya. Jadi, belajar parentingnya sama orang yang belum nikah, nggak apa-apa ya. Kita sharing-sharing aja di sini dan teman-teman bebas mau menanyakan apa, boleh yang di dalam topik atau yang di luar topik juga. Nah, mungkin ini materi yang bakalan Intan kasih pada sesi kali ini dia bersifat dasar aja dulu ya, nggak usah terlalu mendetail. Soalnya kalau ntar mendetail, malah bawaannya pengen nikah semua ya ntar. Kita santai aja. Dan untuk sesi kali ini, teman-teman mungkin boleh aktif bertanya juga. Dan kalau bisa ada pertanyaan, boleh kalau takut kelupaan bisa taruh langsung di kolom chatnya. Oke. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, belajar parenting sebelum nikah, why not ya, kenapa enggak. Mungkin ini dari kita ya, share screen-nya. Bukan Kak, dari Latif. Dari kami Kak. Atau dari Latif ya? Atau Iya, biar Intannya share screen juga nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, jadi kenapa sih kita itu harus belajar parenting? Nah, jadi untuk belajar parenting ini sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Kan kalau mau jadi parenting kita harus nikah dulu ya, dan bisa jadi orang tua. Nah, jadi apa aja sih yang sebenarnya kita butuhin saat kita harus menikah? Kayak kita udah saatnya mau menikah. Nah, kita butuh beberapa kesiapan. Nah, jadi itu kesiapannya ada banyak macamnya. Kita mulai dari pertama kesiapan mental. Nah, kesiapan mental itu bisa dari hal kita harus siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi nanti pas nikah. Udah harus bisa antisipasi resikonya apa aja dan menyeimbangkan harapan dan kenyataan. Mungkin teman-teman di sini semuanya harapannya udah banyak ya. Mungkin terlalu banyak melihat keuangan ya dari sosial media, jadi pikirnya menikah itu pokoknya enak aja gitu ya. Padahal ntar kalau dijalanin mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita di awal. Oke, itu kalau bicara mental. Terus kemudian kita bicara emosi. Jadi kita sebelum nikah harus siap dulu nih emosinya. Kita harus mampu mengatur dan mengelola perasaan dan emosi. Dan kita harus bisa memposisikan diri kita waktu kita lagi dalam masalah. Jadi kita harus bisa belajar bagaimanakah mengelola stresnya ya teman-teman semua. Nah, terus kita juga harus punya kesiapan sosial. Pastinya nanti kalau kita menikah udah di lingkungan baru ya, tetangga baru, kemudian mungkin bisa juga karena ikut sama partner kita jadi di tempat kerja yang baru, oleh karena itu kita harus punya kesiapan sosial dan harus menjalin hubungan yang luas. Ini juga nantinya terkait dengan relasi-relasi kita setelah kita berkeluarga. Nah, lanjutnya kesiapan moral. Jadi selain kesiapan yang tiga tadi, kesiapan moral ini berupa adanya komitmen, kepatuhan, kesabaran, dan pendidikan. Nah, ini merupakan 4 poin penting dari nilai moral saat kita mau menikah ya. Jadi kita harus tahu gimana sih menjaga komitmen dengan pasangan, terus kita patuh ya, mungkin istri harus patuh terhadap suaminya, bukan mungkin ya, memang harus, dan bagaimana kita sabar nantinya dalam hidup bersama sama partner kita, kemudian juga sabar terhadap anak-anak kita, kemudian juga bagaimana kita harus tahu dan harus bisa untuk saling memaafkan. Jadi nggak boleh ada ego satu sama lain. Kemudian kita juga harus siap interpersonal kita. Jadi kalau inter itu antar personal ya jatuhnya. Jadi kita harus saling mendengarkan,
Jangan sampai pas udah mau berumah tangga masih suka egois sendiri. Terus kita harus membahas masalah pribadi kita dengan pasangan juga dan menghargai perbedaan. Nah, lanjut lagi, banyak ya kesiapannya, jadi harus punya keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup di sini bisa berkaitan sama kebersihan, kemudian cara merawat dan mengasuh anak, melayani suami ataupun istri, dan lain-lain, sama kesiapan intelektual. Jadi kita harus bisa punya kemampuan untuk berpikir, mengingat, sama mengelola informasi yang nantinya ada saat kita berumah tangga. Udah nih bahas tentang kesiapan kita untuk nikah. Terus kan nanti sesudah menikah kita bakalan punya anak ya. Mungkin ada beberapa sekarang perspektif orang-orang yang mereka pengennya child free ya, nggak kepengen punya anak. Tapi di sini parenting yang kita pelajari, kita bagaimana nantinya setelah kita punya anak. Oleh karena itu kita harus tahu nih berbagai macam pola pengasuhan anak yang ada. Oke, yang pertama ya, jadi kalau ini salah satu polanya yaitu otoriter. Jadi pola yang otoriter itu di mana orang tua itu memaksakan kehendaknya kepada anak tanpa dia mendengarkan terlebih dahulu. Jadi ada nih ya pola-pola seperti ini yang mungkin di antara kita semua ada yang parenting dari orang tuanya otoriter, atau mungkin pernah melihat di televisi, di film, ataupun cerita dari teman-teman lainnya. Nah, terus ada lagi nih pola yang namanya permisif. Jadi kalau permisif itu orang tuanya ngebiarin aja anaknya asal keinginan anaknya itu diturutin gitu. Jadi selalu aja diturutin mau anaknya apa tanpa mereka ngasih limitasi ataupun batasan terhadap anaknya tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu pengabaian. Jadi orang tua itu dia cenderung untuk tidak peduli ya dengan kemauan anaknya ataupun pendapat anaknya. Nah, itu termasuk dalam pola asuh pengabaian. Selanjutnya, ini ada pola asuh yang demokratis. Pola asuh yang demokratis ini di mana orang tua itu mendengarkan pendapat anak, memberi kebebasan, tetapi tetap di dalam batasan norma yang berlaku. Nah, selanjutnya setelah kita tahu gimana pola-pola dari pengasuhan, kita harus tahu bagaimanakah karakter. Jadi kita mau tahu nih ya karakter-karakter dari anak itu nantinya seperti apa. Jadi karakter itu sebenarnya merupakan sebuah karakteristik dari seseorang yang dia terdiri atas 3 hal. Jadi bisa dari pengetahuan, perasaan, sama perilaku behavioral. Nah, jadi kalau yang disebut manusia berkarakter itu kayak gimana sih? Yaitu individu yang mereka mengetahui, mencintai, dan melakukan kebaikan. Nah, karakter ini tuh juga terkadang disebut sebagai sebuah tindakan moral yang berupa kompetensi, niat kebaikan, ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, karakter ini sendiri dia merupakan watak ataupun tabiat seseorang yang dimiliki sejak lahir. Jadi karakter ini suatu pembeda ya antara kita dengan orang lain. Nah, watak ini juga berupa akhlak ataupun moral spiritual lainnya yang bisa menggambarkan tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jadi permasalahan dalam mendidik anak itu adalah bagaimana kita dapat melakukan kebiasaan serta kita bertindak yang baik nih dalam kehidupan sehari-hari sehingga manusia tersebut itu dapat bermasyarakat dengan baik. Nah, kemudian manusia dengan watak yang baik itu pastinya mereka akan dapat diandalkan, dipercaya oleh orang lain, kemudian tindakannya itu juga akan dipercaya oleh orang lain. Dan juga oleh karena itu, karena adanya watak tadi, orang tua tentunya harus ya wajib mengenal watak anak-anaknya dengan baik sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik juga nih terhadap orang tuanya. Contohnya dengan orang tua
memiliki moral yang tinggi yang dapat ditunjukkan dengan berperilaku jujur, disiplin, dan nantinya bisa menjadi contoh panutan yang baik, serta pembimbing ataupun pengawas tanpa melakukan kekerasan ya pastinya terhadap anak-anaknya. Nah, jadi kalau menurut Borba, ini dari salah satu penelitian, mereka mengatakan bahwa karakter itu adalah kecerdasan moral. Jadi dia terkandung dari 7 nilai moral. Yaitu pertama nih berupa empati ya. Jadi kalau empati itu bisa kita bilang sebuah rasa ya atau keinginan kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, tapi kita tidak terlarut dalam emosi tersebut ya, beda sama simpati. Nah, yang kedua itu kata hati. Uh, jadi kata hatinya tuh gimana ya? Sering ngomong kata hatinya tuh kayak gimana sih? Apa memang mereka ini dari dalam hatinya niatnya baik atau niatnya jahat gitu ya? Kemudian yang ketiga kontrol diri. Jadi cara kita untuk bisa mengontrol diri kita itu juga termasuk dari kecerdasan moral. Jadi kita dapat mengontrol diri kita di saat yang misalnya chaos ya, lagi overload lah gitu, banyak tekanan sana sini, mungkin dari lingkungan teman atau lingkungan pekerjaan atau mungkin dari lingkungan keluarga. Nah, kita tetap harus punya kecerdasan dari kontrol diri tadi serta penghargaan. Jadi penghargaan ini nantinya juga akan terkait dengan bagaimana sih kita itu menghargai orang lain yang udah hadirlah dalam kehidupan kita. Jadi gini nih, misalnya nantinya akan berhubungan dengan saat kita memiliki anak, kita harus tahu bahwa ada loh kecerdasan moral berupa penghargaan. Nah, orang tua nantinya juga butuh untuk memberikan penghargaan terhadap anak mereka atas apa yang mereka capai, kayak gitu ya, bukan malah membanding-bandingkan ya, seperti itu. Kemudian kebaikan, jadi ada kebaikan ini yang harus yang termasuk ke dalam kecerdasan moral tadi. Udah tahu semua lah ya, pastinya berbuat baik, ya bagaimanapun berbuat baik itu adalah hal yang sangat positif, serta toleransi, dan yang paling penting itu adalah kejujuran. Jadi sekarang itu sebenarnya kita krisis banget ya, yang menuju banyak sekali anak-anak yang mereka bahkan tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya terhadap orang tua mereka karena mereka merasa tidak terfasilitasi ataupun malah merasa terkekang, kemudian mereka tidak memberitahukan apa-apa aja kegiatan mereka, misalnya seperti itu. Namun itu juga dikarenakan tidak aktifnya orang tua tadi. Nah, jadi ketujuh nilai ini merupakan nilai yang baik untuk manusia. Oke, lanjut. Jadi manusia yang mempunyai rasa kehormatan diri, sadar dan tahu, dan juga mereka merasakan gitu bahwa setiap tindakan mereka itu akan mencemarkan namanya kalau misalnya tindakannya tidak baik. Nah, jadi karakter ini harus dibentuk sejak dini. Nggak mungkin ya seorang anak itu dia dari lahir tanpa ada pembentukan karakter dari keluarganya, dia langsung aja lahir jadi anak baik kayak gimana pun itu gitu. Itu nggak mungkin. Jadi pasti ada banyak pengaruh. Yang pengaruh paling besar itu adalah bagaimana karakter mereka dibentuk oleh keluarga ya, orang pertama yang anak ini nantinya temuin. Kenapa gitu? Soalnya usia dini itu merupakan masa-masa kritis yang mana nantinya seorang anak ya atau seseorang itu dapat menentukan sikap dan perilaku dia di masa yang akan datang. Jadi bagaimana nanti orang tua memberikan pengasuhan terhadap anaknya di saat mereka kecil sejak dini ya, dari dini itulah akan mempengaruhi bagaimana karakter seorang anak itu hingga nantinya. Jadi meskipun nanti akan banyak faktor-faktor lain yang tapi karakter yang terbentuk tadi itu bisa menjadi salah satu pamong untuk mereka sampai nantinya mereka beranjak dewasa. Nah, kemudian mengembangkan karakter anak tadi itu juga menjadi tugas utama bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral. Jadi sebagai nilai dasar yang sudah mereka percaya nih sejak mereka dari kecil seperti itu. Nah,
Gimana sih nantinya kita sebagai orang tua akan membentuk karakter anak. Jadi nanti penting banget nih ada salah satu teori kan bahwa 1000 hari pertama itu merupakan golden periodnya untuk karakter anak. Jadi pembentukan karakter ini bukan hanya sekedar 1000 hari itu aja, sekedar 1000 hari pertama itu aja, tapi harus terus menerus nih dicontohkan, baik itu dari tindakan kita, cara berbicara ya sebagai orang tua, perilaku kita, dan anak-anak juga akan melihat interaksi kita nantinya sebagai orang tua terhadap orang lain di sekitar kita. Jadi itu udah bisa nih membantu mereka untuk karakternya. Nah, kita mungkin sering banget ya dengar kalau yang ngasuh anak tuh ya ibu lah gitu ya. Di mana-mana ibu gitu. Tapi di zaman yang sekarang itu udah mulai digalakkan ya. Mungkin teman-teman suka baca, mungkin scroll Instagram, udah banyak akun-akun yang mereka menggalakkan bahwa seorang ayah itu juga memiliki peran yang sangat penting untuk ngasuh anak ya. Pola intinya antara ayah dan juga ibu itu peranannya sama, peranannya itu punya fungsi yang sama, tujuan yang sama, namun mungkin caranya yang berbeda. Gitu. Jadi gimana sih pengasuhan oleh seorang ayah itu tuh bentuknya kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu seorang ayah itu dapat memberikan pengajaran melalui bagaimanakah belajar untuk tegas. Nah, jadi ayah selayaknya bisa mencontohkan bagaimana bentuk ketegasan itu, kemudian bagaimana bijaksana, kemudian keterampilan serta kemampuan kognitif. Nah, jadi ayah punya andil nih dalam hal ini, sehingga anaknya tadi tetap bisa bersikap selayaknya orang yang bijaksana, mereka punya keterampilan ataupun skill, kemudian kemampuan mereka. Jadi saat ada masalah, misalnya dalam sebuah keluarga, saat misalnya anak-anak kecil ya, jadi anak-anaknya dilibatin nih dalam hal tersebut dengan mengajarkan anaknya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ini salah ya salah, harus tegas, kemudian harus bijaksana gitu dalam menghadapi sebuah masalah ataupun dua problem. Nah kemudian menyukai tantangan dan senang bereksplorasi, punya rasa ingin tahunya yang tinggi. Nah ayah itu punya peranan yang besar untuk anak nantinya biar mereka tuh menyukai tantangan. Nah, jadi ayah udah bisa dari kecil ngajak anaknya misalnya lagi pergi jalan-jalan, kemudian dibawa liburan. Mungkin awalnya anaknya belum pernah tahu nih ya gimana caranya berenang gitu. Nah, ayah punya peran yang besar untuk mengajarkan bagaimana anaknya tadi mungkin yang dia takut berenang, hingga akhirnya dia jadi suka berenang. Jadi itu merupakan tantangan buat dia atau senang bereksplorasi. Jadi seorang ayah tuh juga harus kreatif ya, bukan cuma ibu aja yang harus kreatif gitu. Seperti itu. Nah, kemudian karakter anak dalam hal senang bersekolah, berprestasi, mampu mengendalikan emosi, mudah memahami perasaan orang lain, menyesuaikan diri, dan juga membantu orang lain dan emosi. Nah, mengendalikan emosi itu bisa kita contohkan saat orang tua nantinya, kita saat menjadi orang tua, kita tidak memperlihatkan emosi kita di depan anak. Jadi, ataupun saat misalnya orang tua, kita nanti sebagai orang tua belum, kita bisa mengelola emosi kita tadi dengan baik. Misalnya suatu hari saat seorang ayah sama ibu mereka lagi ada sebuah trouble ya, trouble yang membuat mereka mungkin saling tidak stabil nih emosinya. Nah, ayah harus bisa menjadi pengerem juga. Nah, pas banget nih mereka lagi di depan anak mereka, jadi harus diberitahu dan sehingga anak dia tuh langsung mengcopy loh apa yang dilakukan oleh orang tuanya tadi, sehingga mereka tahu oh ternyata nggak boleh nih meskipun udah cekcok nggak boleh nih ya marah sama ibu. Jadi mereka juga akan mengcopy cara-cara itu. Kemudian bagaimana ayah nanti saat
ibu. Nah, itu anak akan belajar dengan sendirinya saat orang tua itu mengaplikasikannya di rumah. Kita bagaimana berbaur dengan orang lain, misalnya kita punya relasi-relasi yang banyak, ajaklah anak kita nantinya untuk mereka itu juga bisa mengenali teman-teman kita, kemudian membantu orang lain dan juga toleransi. Dia lebih tahan terhadap stres ataupun tekanan. Ini nanti seiring berjalannya waktu, mungkin kalau anak-anak yang masih di usia sekolah dasar mungkin masih agak susah ya. Namun nanti kalau udah mulai dia naik nih, udah mulai beranjak remaja, mereka harus diajarkan bagaimanakah mereka lebih tahan nih terhadap stres ataupun tekanan. Mungkin pelajaran nanti di sekolah udah makin susah, kemudian tekanan dari teman-teman. Nah, disitulah peranan ayah juga bisa untuk membantu. Jadi orang tua itu juga jangan lupa untuk selalu menanyakan kabar anaknya hari itu. Jadi orang tua akan tahu nih si anak kayak gimana. Anak pun pasti mereka akan ngasih feedback yang sama. Mereka juga menanyakan orang tuanya. Tapi kalau misalnya sejak dini kita nggak pernah care sama anak kita, otomatis nanti anak kita tuh juga nggak akan care sama kita di saat mereka beranjak dewasa. Kemudian kita harus melindungi anak kita dari perilaku yang menyimpang. Tapi teman-teman sering lihat ya kalau misalnya ada orang tua yang mereka anggaplah mereka pakai narkoba ya seperti itu, atau mereka minum-minuman keras gitu ya, dan secara tidak langsung itu kan memberikan contoh ya kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi caranya biar tidak menyimpang seperti itu ya kita harus mencontohkan hal yang baik gitu. Jangan pula kita memberikan contoh yang buruk dalam rumah, karena itu pasti secara langsung akan berpengaruh terhadap anak. Nah, ini tadi yang Intan bilang tentang 1000 hari pertama kehidupan. Bayangkan ya bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini dibilang sebagai sebuah window of opportunity gitu. Jadi ini jendela peluang kita loh untuk belajar, bukan untuk belajar, untuk mengaplikasikan parenting itu dengan baik. Karena periode 1000 hari pertama ini itu menjadi peluang terbesar kita untuk bisa membuat anak ini punya peluang dia menyerap berbagai pengetahuan serta kemampuan dia, pengalaman dia gitu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi yang pertama itu dari 270 hari masa kehamilan, udah terhitung ya dari sejak awal hingga 730 hari sejak lahir. Nah, kalau di masa kehamilan mungkin nanti banyak sisi ya yang harus kita bahas. Masa kehamilan bisa dari bagaimana pemberian gizi terhadap kehamilan, kemudian bagaimana kita menjaga kehamilan dengan baik, ini terutama untuk yang perempuan ya. Jadi kita harus care dengan kehamilan kita, terkait aktivitas kita. Nah, selain itu kan kalau hamil nantinya ibu tuh biasanya cenderung lebih stres. Nah, di sana peran seorang ayah, suami lah ya, suami nantinya dia bisa memberikan support yang baik untuk istrinya, sehingga kehamilan tadi itu dia memberikan efek yang positif nih terhadap janin yang lagi dikandung. Jadi bagaimana saat kita hamil, kita punya anak, ternyata emosi kita tuh juga bakalan punya pengaruh loh sama kehamilan kita, dan nantinya akan berpengaruh terhadap janin yang lagi kita kandung kayak gitu buat para perempuan. Nah, terus habis itu 730 hari sejak lahir. Nah, jadi sejak awal bagaimana nantinya kita memberikan stimulasi kepada anak-anak itu akan memberikan dampak untuk periode selanjutnya setelah 1000 hari pertama tadi. Nah, karena pemberian stimulasi yang tidak cukup ataupun pemberian stimulasi yang tidak adekuat pada 1000 hari pertama ini, dia akan menyebabkan terhambatnya kemampuan otak untuk memperoleh informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, jadi nanti teman-teman di sini yang udah ikut kelas ini udah harus tahu ya apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi nanti, enggak ya. Jadi harus dari masa kehamilan udah bisa tahu bahwa ini peluang yang baik untuk menstimulasi anak kita. Nah, apa aja sih peranan keluarga pada masa 1000 hari pertama hidup tadi? Itu adalah pertama, keluarga berkumpul. Jadi
orang tua itu bisa meluangkan waktu khusus bersama anak. Nah, oleh karena itu orang tua nantinya juga bisa memantau tumbuh kembang anak itu bagaimana. Kemudian interaksi dari keluarga. Orang tua di 1000 hari pertama bisa mengajarkan berbagai hal dan memberikan stimulus untuk mendukung tumbuh kembang si anak. Kemudian keluarga berdaya, yaitu keluarga ini membutuhkan dasar anak dalam rangka untuk mengoptimalkan pengasuhan. Kemudian keluarga peduli dan berbagi, di mana berbagilah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan melalui kegiatan sebagai sarana untuk berbagi pengalaman praktik pengasuhan. Ini adalah prinsip pengasuhan. Teman-teman pasti udah sering dengar ya, asa asi asuh. Nah, cuman apa sih asa asi asuh itu bedanya? Jadi kalau asah itu merupakan kebutuhan akan stimulasi mental yang nantinya itu akan menjadi cikal bakal si anak nih untuk proses belajar mereka ke depan. Nah, dan ASI itu merupakan ASI ya, dari kata ASI. Jadi kebutuhan emosi dan kasih sayangnya si anak. Nah, dan asuh itu merupakan kebutuhan fisik ataupun biomedis lainnya ya, yang dia berkaitan dengan fungsi biologis mereka, misalnya kayak pemberian ASI, gizi, imunisasi, kemudian pengobatan, kalau misalnya anak sakit, kemudian tempat tinggal yang layak, kemudian kebersihan lingkungan ya, bermain dan sebagainya. Jadi prinsip asa asi asuh ini udah lama banget ya ada, cuman mungkin belum pengaplikasiannya nggak semudah prinsip yang udah diciptakan dari awal ya, meskipun udah banyak dibilang, tapi pada pengaplikasiannya masih sulit. Nah, keluarga lanjut ya. Jadi keluarga itu memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan. Apa aja? Nah, kalau misalnya agama, yang pastinya di dalam fungsi agama, keluarga itu harus bisa menanamkan nilai karakter berupa iman dan takwa, kesolehan, ketaatan, sabar, dan juga ikhlas. Misal, tadi ya, kalau 1000 hari kehidupan dalam kandungan, kita bisa mendengarkan surat-surat dalam suci, mengucapkan bismillah untuk sesuatu, ya. Di usia 0 sampai 1 tahun kita udah bisa mengajarkan ucapan bismillah atau menyanyikan lagu dan mengajarkan dan umur 1 sampai 2 tahun udah bisa nih cara mengucap salam, bilang bismillah, alhamdulillah ya, ataupun doa-doa pendek, dan udah mengajari karakter kayak tidak boleh memukul orang lain. Nah, untuk cinta kasih itu gimana? Cinta kasih ini bagaimanakah rasa empati, keakraban, adil itu tadi itu diterapkan kepada anak kita. Kalau dalam kandungan itu bisa suami berempati dengan kondisi istri yang sedang hamil, jadi istri itu merasa aman, kemudian menjalin hubungan yang lebih dekat antara suami istri, memastikan bahwa ibu itu mendapatkan gizi yang baik, mendengarkan dengan sabar berbagai keluhan dari ibu. Kemudian pada saat anak usianya 0 sampai 1 tahun, itu kita bisa dengan mengajak anak tersenyum, menunjukkan mata, bacain cerita, terus kasih stimulasi fisik, misalnya membelai mereka, memeluk mereka. Jadi ada ungkapan rasa cinta kasih yang nantinya akan mereka rasakan, serta membiasakan untuk meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Kemudian untuk umur 1 sampai 2 tahun bisa ngasih dia membacakan cerita, atau dia udah belajar nih silaturahmi ke orang lain, dan misalnya kalau dia sama temennya udah ada temennya ajarin cara minta maaf atau mengucapkan tolong ya saat dia ingin melakukan. Dan kemudian reproduksi. Dari reproduksi yang bisa kita aplikasikan yaitu menjawab ataupun memberi arahan dari reproduksi. Nah, dengan kandungan itu bisa kita udah mulai menyepakati perencanaan. Nah, di usia 0 sampai 1 tahun udah diajarkan gimana cara membersihkan organ reproduksi ya setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian kita mengenalkan jenis kelamin anak dengan cirinya. Kemudian umur 1 hingga 2 tahun kita udah bisa mengajarkan anak tentang bahaya kalau misalnya ada orang lain ataupun
yang bukan keluarga atau orang asing ya, yang berusaha memegang anggota tubuhnya. Dan kita udah bisa memantau anak pada saat dan mengajarkan untuk berpakaian yang sopan. Jadi ternyata udah bisa diajarkan dari umur 1 tahun. Nah, kemudian itu ekonomi. Jadi nilai karakter di sini itu bisa berupa gimana sih cara berhemat, disiplin, peduli, dan juga ulet ya. Nah, di dalam kandungan kita udah bisa belajar menyesuaikan kemampuan ekonomi yang kita miliki dengan pengeluaran, mempersiapkan biaya untuk persalinan, dan membantu orang lain yang dalam kesulitan. Di usia 0 sampai 1 tahun, kita udah biasain anak untuk makan makanan buatan di rumah, kemudian mengajarkan anak untuk berbagi, memberikan semangat dengan bertepuk tangan. Dan di umur 1 hingga 2 tahun, kita udah bisa ngajarin anak supaya nggak banyak-banyak jajan. Soalnya sering banget ya sekarang anak-anak lebih suka jajan ketimbang makan makanan buatan ibunya gitu ya. Kemudian mengajarkan cara menabung, mengajarkan dia untuk berbagi dengan teman-teman dia, sama semangat. Kalau misalnya anak gagal, itu jangan dijatuhkan, mereka harus diberi semangat lagi supaya mereka mau lagi melakukan hal tersebut dan menghasilkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, gimana kalau sosialisasi dan pendidikan itu kita udah harus bisa mengajarkan karakter seperti percaya diri, kreatif, kerjasama, dan mandiri. Nah, ini masuk yang di trik gimana caranya supaya dalam kandungan itu bayinya tetap bisa diajak ngomong gitu. Jadi kita ajaklah bayi kita nantinya untuk berbicara. Bukan ngomong-ngomong sendiri ya bilangnya, tapi kita ngajak bicara. Dan itu ternyata memang ada penelitiannya itu akan memberikan stimulus kepada janin. Nah, kemudian dari sang ayah itu bisa memberikan perhatian kepada si ibu, dan kita juga mempersiapkan keperluan melahirkan. Nah, umur 0 sampai 1 tahun kita udah bisa memuji perilaku mereka yang baik, kemudian mengajak anak untuk bernyanyi, bermain, dan juga memperkenalkan anak kepada tetangga. Kita juga menunjukkan cara-cara yang kreatif lah ya, seperti udah tahu warna, menggambar, oret-oret ya, menyanyi. Dan umur 1 sampai 2 tahun itu udah diajarkan kita tidak memarahi anak jika gagal. Seringnya sih gitu ya, orang tua itu merasa emosi, jadi mereka malah cenderung memarahi. Tapi sebenarnya kita harus ajarkan yang baiknya gimana, dan ajarkan dia untuk semangat. Jadi nanti di saat dia dewasa, saat menghadapi suatu kegagalan, dia tidak merasa rendah diri seperti itu. Mereka malah semangat lagi untuk menggapai hal yang selanjutnya. Kemudian mengajarkan anak untuk tampil di depan umum, udah boleh ikutan lomba-lomba ya, yang sering diadakan mungkin di TK 0 kecil ya kalau umur segini. Kemudian kasih dia kesempatan untuk bermain, sediakan buku, sediakan menu-menu makanan yang bervariasi, sama menyiapkan mainan buat anak-anak. Nah, kandungan. Jadi di dalam kandungan itu udah bisa kita terapkan dengan mendampingi istri ya, dalam mengunjungi dokter, dampingi selama melahirkan, kemudian membiasakan responsif terhadap kondisi ibu, dan mendampingi istri untuk olahraga atau senam. Usia 0 sampai 1 tahun bisa dengan menciptakan lingkungan yang aman. Jadi ini harus aware ya, barang-barang yang berbahaya seperti colokan listrik ya, itu udah harus dijaga. Jadi anak nggak sampai kena korban akibat kelalaian dari orang tuanya. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk bergerak, gizinya, dan juga memberi contoh meminta maaf bila merasa salah. Dan umur 1 sampai 2 tahun sama ya, jauhkan dia dari barang-barang berbahaya, tapi dibilang udah mulai diajarin ini nggak boleh loh, tajam, jadi nggak boleh dimainin sembarangan kayak gitu. Dan membiasakan tanggap, kalau misalnya anak kita ada keluhan, kita harus lebih care terhadap mereka, memberikan semangat, sama bila mana nih mereka merasa sedih, kita harus tahu nih cara melindungi sang anak, misalnya kita peluk mereka, kita bujuk lagi. Nah, ini sosial budaya. Bisa dengan usia 0 sampai 1 tahun, kita udah ngajarin anak gimana cara berbagi dan mengucapkan terima kasih. Kalau dia nonton TV, kita temenin, jadi jangan sampai dia nyerap budaya yang salah. Sama ngajak dia untuk
jalan-jalan di sekitar rumah. Jadi mereka akan terstimulasi sendiri ya dengan lingkungan yang mereka lihat gitu kecil. Stimulasi visualnya itu akan jauh lebih baik ya daripada anak yang di rumah aja. Kemudian saat dia bermain sudah harus diajarkan gimana cara mereka untuk membereskan mainannya lagi. Nah, begitu juga untuk umur 1 sampai 2 tahun. Nah, kemudian lingkungan mereka itu karakter dari disiplin peduli itu udah juga harus bisa ya diaplikasikan dari dalam kandungan, bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan atau diri, kemudian usia 0 sampai 1 tahun kita menyediakan prinsip tempat sampah, kemudian ajarkan juga anak untuk buang sampah di tempat ya. Jadi kalau misalnya mereka memang dari kecil sudah dibiasakan, insya Allah mereka akan terbiasa sampai besar. Nggak mau aja lihat sampah di dekat mereka. Mereka kan pasti buang ke tong sampah. Itu udah refleks yang alami. Dan umur 1 sampai 2 tahun udah mulai ajarin mereka untuk hemat energi, misalnya matikan lampu, matikan TV kalau nggak kepake. Terus ajak mereka untuk tidak merusak lingkungan. Misalnya kayak suka nyebut-nyebutin tanaman gitu ya. Kalau misalnya mereka melakukan hal yang salah, segera kita ingatkan ya, tapi jangan dimarahin juga. Ya, membersihkan dan membuang sampah, menghemat air, kalau misalnya airnya udah penuh dan meletakkan barang. Ya, jadi dari yang tadi tuh banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lakuin nantinya kalau udah menjadi orang tua. Yang pastinya sekarang udah ada gambaran lah ya kurang lebih. Ini kan contoh-contoh gambar aktivitas saat di rumah ya, bisa bersih rumah bareng, olahraga, kemudian orang tua juga temenin anaknya saat belajar, atau bisa ngadain camp gitu di rumah, cerita-cerita apa, main seru-seruan, atau kita masak bareng misalkan. Jadi aktivitas yang kayak gini tuh yang harus diaplikasikan. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Itu pemaparan yang singkat dulu ya tentang parenting, karena kalau banyak-banyak ntar nggak ketahuan semua lagi materinya. Mungkin itu aja. Balik lagi deh ke Vita. Terima kasih banyak Kak Ita atas pemaparan materinya. Seru banget nih teman-teman materi yang dijelaskan oleh Kak Ita. Tadi Kak Ita menjelaskan kalau kita itu perlu mempersiapkan mental, emosi, sosial, moral, interpersonal, keterampilan hidup, intelektual, serta tadi Kak Ita juga menjelaskan tentang pola-pola pengasuhan dan pemaksimalan stimulus 1000 hari kehidupan. Mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih mau tanya-tanya ke Kak Ita. Tadi juga ada yang bertanya kira-kira boleh nggak nih Kak PPT-nya di-share katanya tadi. Chat. Boleh. Pasti boleh. Wah, Kak Ita-nya baik banget. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh silakan diketik di kolom chat atau mau nanya langsung juga boleh. Iya, kalau mau nanya langsung klik tombol raise hand-nya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada dari Karara nih. Safira Rizka Amani. Halo. Silakan Karara. Oke, makasih sebelumnya untuk Alvita. Ini mau nanya ke Kak Intan nih sebelumnya, mau nyapa Kak Intan dulu deh. Hai Kak Intan, masih ingat kami nggak Kak? Halo Ra, masih lah, masa lupa. Kakak, ini kami Masih Ra. langsung ke pertanyaannya aja ya. Kami tuh penasaran banget sih Kak dengan tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. Kan tadi Kakak kan juga ada bilang kan kalau 1000 hari awal itu udah masuk dengan hari-hari kehamilan. Nah, sebenarnya tuh Kak, apa ya, mendengar itu tuh kami tuh agak takut. Kalau
emang peluangnya seberapa besar sih Kak? Apa sih namanya? Karakter anak itu terbentuk waktu di 270 atau 280 hari kehamilan. Soalnya banyak banget orang tua itu yang bilang kalau misalnya nanti kamu sering nangis, anaknya cengeng. Terus kalau misalnya kamu nggak langsung berubah. Sedangkan yang kita tahu ya Kak, kayak yang hormon waktu hamil itu naik turun banget kan Kak. Jadi di awal-awal nikah itu kan banyak banget adaptasinya. Jadi kadang nangis kayaknya diperlukan sih. Nah, belum lagi apalagi di trimester akhir kan Kak, yang kalau misalnya tuh badannya tuh cepet capek, kalau misalnya nggak tidur bakal pusing lah, tekanan darahnya gimana. Itu tuh jadi kalau dengar 1000 hari kehidupan itu masuk kehamilan, ya Allah, apakah nanti anak aku keluar akan cengeng atau bakal malas kayak gitu loh Kak. Jadi agak takut sih sebenarnya kalau dengar itu. Mungkin ada apa sih namanya? Ada jawaban dari Kakak deh sebagai dokter yang mungkin belajar dalam tentang itu, atau nanti boleh ditambahin sama yang lain sih Kak. Terima kasih Kakak. Rara atas pertanyaannya. Dari Kaitan sendiri mau langsung dijawab atau ditampung dulu nih Kak? Langsung aja kali ya. Biar Kaitan. langsung jawab ya. Jadi emang kalau dari Kamila sendiri ya, emang sih kalau orang zaman dulu itu ngomong kadang ada yang benar, kadang ada juga enggak. Tapi kalau untuk psikis sendiri itu dia akan berpengaruh. Tapi setiap faktor-faktor itu punya persenannya. Nah, jadi kan ada faktor kontrolnya sama memang apa stimulasi yang dikasih. Misal ibunya suka nangis nih ya pas lagi hamil. Tapi jadi ibunya stres, bayinya juga bisa ikut stres karena kan ibu sama bayi kan punya satu aliran darah nanti melalui plasenta. Jadi itu nanti kalau secara biologisnya ya hormon-hormonnya itu akan terstimulasi juga ke bayinya. Nah tapi kalau misalnya seorang ibu juga bisa kasih fight back-nya, bisa punya apa ya bilangnya manajemen stresnya tersendiri. Misal nangis nih, oh ibu nih langsung bisa coping stresnya. Oh ya udahlah, aku jalan-jalan dulu aja biar nggak sedih lagi, atau aku nonton dulu aja biar nggak sedih lagi. Nah secara otomatis pas ibu punya coping stres tadi, mereka si anak tadi juga akan kasih juga akan apa ya, mereka memiliki respon juga dari si ibu. Nah oleh karena itu penting banget yang tadi di awal sebenarnya kesiapan untuk menikah, bukan hanya sekedar emosi, moral, pengetahuan aja, tapi banyak hal gitu kan, gimana cara kita coping stres. Nah itu tadi pentingnya kita tahu di awal kesiapan untuk menikah. Pastinya kenapa awal-awal pernikahan kita nggak siap, misalnya masih suka nangis karena kita sendiri nggak tahu gimana ya kehamilan nanti, atau gimana ya pasangan kita, oh ternyata pasangan aku kayak gini, aku belum mengenal dia secara baik gitu, atau saat sebelum nikah kita tidak terlalu terbuka sama pasangan, atau bahkan sebelum kita merencanakan kehamilan kita bahkan belum membicarakan itu gitu loh dengan suami, jadi kita nggak punya kesiapan dan nggak punya modal. Mungkin gimana ya, memang kalau Allah kasih kita takdir, semuanya bisa kita bilang udahlah ini takdir Allah kayak gitu, tapi kan kita manusia masih bisa berusaha yang terbaik, masih bisa merencanakan. Oleh karena itu memang ya ini sesuai dengan moto BKKBN ya, generasi berencana. Jadi
kita memang harus udah berencana semuanya. Kumpulin dulu teorinya banyak-banyak selagi bisa. Tapi setelah dikumpulin teorinya, diaplikasiin. Nah, oleh karena itu butuh kerjasama. Misalnya Mira, nanti ibunya tuh merasa sedih, cari penyebabnya tuh kenapa. Nah, jadi ada feedback-nya dari stres tadi. Oh, aku stres tuh karena ini. Berarti besok aku harus cari nih solusinya. Anggap misalnya sedih karena, anggaplah ya, mungkin sering ibu-ibu hamil itu dia LDR sama suaminya. Atau suaminya pulang malam. Nah, dia sedih. Atau dia kepengen ini tapi nggak kesampaian. Nah, besok dilakuin lah apa kira-kira coping stresnya si ibu hamil tadi. Oh, berarti besok aku telepon lah suami dulu pagi-pagi. Terus mungkin tanyain dia sharing, karena kalau wanita itu biasanya punya worry-nya tuh ya, cemasnya tuh berlebihan kayak gitu. Atau tanyain kepada diri sendiri, apa yang bikin aku sedih ya, kayak gitu. Misalnya merasa kayak sendirian atau apa, ceritain itu sama pasangan. Aku merasa gini ya, atau kita kurang ini kali ya, apa yang kurang ya, kok aku merasa sedih terus kayak gitu. Jadi harus ada kerjasama tim yang baik antara suami dan istri pada saat sudah menikah. Jadi jangan sampai ibu hamil tadi itu dia nangis aja mulu, merasa sedih mulu gitu, karena pastinya meskipun tadinya udah merasa emosi yang negatif, tapi ada emosi positif yang bisa nyerang balik ya, dia nutupin emosi negatif tadi, itu juga akan terstimulasi sama janinnya gitu loh. Kalau dari penelitiannya memang dia berpengaruh emosi si ibu. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya emosi kita negatif melulu, ya bisa aja dia negatif melulu. Nanti tergantung lagi setelah kehamilan, kayak gimana respon kita atau tindakan kita sebagai orang tua setelah si bayi lahir. Apakah kita masih suka stresan atau nangis depan dia atau malah enggak. Nah, kan masih ada sisi lain yang bisa kita perbaiki di sisa 1000 hari tadi gitu. Mungkin gitu, Ra, gimana? Jadi yang kami tangkap Kak, berarti kayak nangis itu nggak masalah ya Kak, asal nanti kita bisa nge-manage-nya ya. Atau apapun segala perasaan yang kita rasain ya nggak masalah, asal nanti ada feedback baiknya lagi gitu ya. Soalnya Kak, walaupun ya ini nih, kami mau jujur-jujuran aja Kak, walaupun knowledge is power, tapi pertama kali ngejalaninnya tuh Kak tetap ketar-ketir coba Kak. Jadi kayaknya gitulah Kak. Menjawab pertanyaan. Gak apa-apa. Belajar pelan-pelan, yang penting komunikasi. Komunikasi, keterbukaan itu penting banget. Ya, karena biasa pasangan-pasangan muda tuh kayak gitu memang. Karena kita masih egois masing-masing. Kalau misalnya sebagai perempuan ya, laki-laki tuh nggak tahu apa yang kita rasain. Kalau kita nggak ngomong, mereka nggak akan tahu. Oh, itu benar, terbuka lah oleh karena itu dikomunikasiin. Makasih banyak ya Kak Intan. Ya. Terima kasih Kak Intan sudah menjawab pertanyaan Kak Rara. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Kak Puce. Silakan Kak Puce. Perlu open video apa audio doang? Kenapa Kak? Mau audio doang apa video juga harus dikeluarin? Senyamannya Kak Puce aja. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Sudah jadi malu. Intan ada Adit? Tangan doang. Mana Adit? Sini Dit. Intan aku mau nanya.
Kan anak bayi itu kan nggak bisa langsung komunikasi sama orang tuanya via nangis. Ada yang pernah bilang kalau misalkan nangis jangan langsung disamperin. Ada yang langsung, kok anaknya nggak langsung digendong sih, udah tahu anaknya nangis. Jadi sebenarnya yang benar yang kayak gimana gitu kan. Terus masalah anak nangis lagi nih, kalau misalkan dia tantrum di tempat umum, apa yang harus kita respon gitu? Apa langsung kita gotong kah, atau kayak kita diemin dulu dia guling-guling kayak gitu, atau seperti apa Bu Dokter? Gitu aja sih pertanyaannya. Kok aku deg-degan? Terima kasih Kak Puce atas Mungkin ini pertanyaannya. pertanda Puce. Wah, amin non. Mungkin sebentar lagi ada ini tanda-tanda gitu kan. Amin ya Allah. Dijawab kan. Nah, iya. Nah, langsung ya, Vi. Nggak usah dijawab Kak. Ya, udah haloin moderator. Jadi, pertanyaan Puce tadi ya, ini agak putus-putus nih, Put. Jadi kalau anak nangis gimana gitu ya? Baiknya didiemin aja atau kita samperin. Tantrum gimana gitu ya. Dan sebenarnya sih tergantung anaknya nangis kenapa, Put. Anak itu dia nangis pasti sebelum didikan dia yang pertama, maksudnya dari awal, itu kayak gimana? Apa yang bikin dia nangis? Misal anak-anak tuh dia nangis gara-gara nggak dikasih gadget. Biasanya dia dikasih gadget. Jadi pas dia ada di situasi yang berbeda, misalnya kayak ibunya tuh mau ketemu sama teman-temannya, jadi kan care-nya kita tuh hilang gitu ya sama anak. Ibunya sampai lupa gitu sama anak. Ya udah kita kasih gadget. Dan itu keseringan terus menerus gitu. Kita bahkan sampai nggak sempat ngajak ngomong anak kita sendiri. Nah, sampai pada akhirnya ada lagi situasi di mana nggak bisa pegang gadget sama sekali. Anak-anak nangis deh. Pasti kebanyakan orang tua kasih gadgetnya kan. Karena memang itu yang bikin mereka nangis terus. Tapi gimana kalau misalnya pola itu diajarkan dari awal. Jadi memang dikasih limitasi buat anak dari awal dengan penyebab dia nangis tadi itu apa. Misal kita tadi orang tua yang shift ya, jadi apapun itu diturutin terus. Nah itu kan nggak boleh juga ya pola asuh yang terlalu permisif. Jadi dia mau ngapain kita bolehin, terus-terusan aja kayak gitu. Kita nggak ngasih batasan sama sekali. Oleh karena itu, sampai dia beranjak dewasa, apa keinginan dia kita turutin, pasti dia akan protes si anak, pasti dia akan nangis. Kemudian kalau misalnya anaknya itu nangis gara-gara gadget tadi, atau misalnya gini, kita udah terlanjur ngasih gadget nih ke anak kita. Cuman kita mau dia nggak ini lagi sama gadget, bolehlah kita coba abaikan anak tadi untuk supaya dia itu belajar tanpa gadget, tapi jangan dilakuin cuma pas hari itu aja, harus continuous. Atau misalnya gini, anak tuh udah biasa kita turutin atau dia nyanyian lah gitu ya, anak-anak tuh suka nyanyian, terus tiba-tiba dia nangis, tapi benar-benar yang sampai terganggu gitu. Malahan kalau kita kita respon, dia tuh malah makin cengeng sebenarnya. Nah, di saat kayak gitu bisa kita juga biarin mereka, karena sebenarnya kalau kita terus-terusan kasih mereka respon, turutin mereka kebiasaan, oh si anak mikir nih kalau aku nangis pasti nanti mama kasih aku ini. Dia ada respon, mereka tuh udah pintar, mereka udah ngelihat awal. Aku pengen ini, aku nangis aja lah. Sebenarnya ada loh di otak anak-anakku, dia terprogram kayak gitu. Lagi pengen ini tapi nggak bisa, aku nangis aja lah. Nah, akhirnya orang tua yang nggak
mereka nggak apa namanya, nggak perhatian dari awal. Ini anak nangis kenapa ya gitu kan. Kepada yang mereka mau, oh dari kemarin ternyata aku turutin, pas hari itu nggak aku turutin, ya wajar dong. Nah kalau memang kita komitmen untuk kedepannya kita tidak membiasakan mereka lagi, ataupun kalau pengasuhan kita tidak permisif kayak gitu, semuanya aja boleh, dan kita boleh coba di pause dulu ya pengasuhannya, semua boleh kita atur lagi dari awal, meskipun misalnya udah terlanjur terlambat gitu. Tapi kan tidak ada salahnya untuk mencoba pengasuhan yang lebih baik. Jadi tergantung ya praktisnya tadi karena apa. Gitu sih Put. Nah tadi apa lagi pertanyaannya? Itu kan kalau misalkan bayi makannya kan nangis, itu benar-benar kalau misalkan dia nangis langsung kita samperin atau biarin dulu sampai dia rada-rada nangisnya, atau emang mesti disamperin gitu? Nah kalau misalnya dia nangis kan beda case nih. Misalnya anak nangis pulang dari sekolah tiba-tiba nangis, ya kan? Maksudnya nggak ada sesuatu loh, nggak ada, tidak ada hal yang sebelumnya diakibatkan oleh kita orang tua gitu. Tiba-tiba anak pulang atau dia main, dia nangis nih ya, misalnya dia main sama temennya dia nangis, kita samperin lah, kita tanya kenapa, ada apa. Nah jadi konteks nangisnya itu berarti ada sesuatu, ada sebab, kita cari tahu itu apa. Misalnya anak pulang sekolah, dia nangis, kita samperin lah, tanyain kenapa. Nah, tadi konteks yang jelasin kalau misalnya dia nangis, tapi dia nangis tuh karena ada permintaan sesuatu. Atau si anak tuh udah terlalu sering dia memanipulasi emosinya dengan hanya menangis, supaya permintaannya bisa terkabul. Nah, jadi tergantung situasional Put. Kalau misalnya dia nangisnya memang anak tiba-tiba nangis nih, dia duduk aja di tepi nangis, orang tua harus samperin, tanyain kenapa. Oh, kalau orang tua yang udah kenal anaknya, pasti dia mikir, kenapa anak aku nangis, nggak biasa-biasanya dia nangis. Otomatis kita langsung mencari tahu dong, kenapa, ada apa nak, kayak gitu. Nah, misalnya ada perselisihan sama temennya, lagi main sama temennya, oh enggak apa-apa, ini cuman ini aja, bercanda, misalnya. Terus samperin temennya, kenapa, tanyain, terus minta maaf, ajarin minta maaf. Jadi, situasional itu Put, tergantung nangisnya tadi karena apa. Dan maksud aku itu kan dia itu udah bisa komunikasi lah sama kita. Maksud aku tuh yang masih bayi dari 0 sampai balita itu kan kalau dia nangis makan gitu kan, dia nangis kan nggak bisa ngomong sama kita dulu kan. 0 sampai 12 bulan ya, sampai 24 bulan lah. Ya. Belum bisa ngomong kan sama kita. Jadi ya kalau lapar kan nangis, kalau minta apa-apa nangis, itu kita samperin atau kita diemin dulu. Nah terus kalau misalkan pasti kan itu berefek sampai kalau misalkan anaknya udah besar kan. Kalau misalkan aku logikanya kayak gini, misalkan kalau misalkan masih bayi dia ini, kalau nangis langsung kita samperin, itu bakal berefek nggak kayak sampai dia besar dia nangis bakal, kayaknya kalau gue nangis bakal langsung disamperin sama orang tua gue kayak gitu. Atau udah beda umur dia bakal beda lagi treatmentnya gitu kan. Ya paham. Jadi perkembangan anak tuh kan dia beda-beda. Kalau misalnya anak yang masih bayi, apalagi yang masih 6 bulan pertama, dia nangis, ibu tuh udah harus aware. Anak itu kalau misalnya dia nangis masih kecil, kalau nggak dia haus, dia lapar, dia mau meok, dia mau buang air, cuma 3 itulah, nggak ada yang lain. Nggak mungkin kan anak bayi 6 bulan dia nangis minta HP, enggak. Dia taunya cuma itulah. Kalau nggak dia mau mimi, dia lapar, misalnya udah MPASI ya dia lapar, sama dia mau buang air. Kebanyakan anak itu pada usia-usia awal, misalnya mereka masih asa eksklusif, seringnya sih bayi itu lapar dan haus. Nah,
3 itu aja udah cukup ribet sebenarnya orang tua itu untuk tahu kenapa anak itu nangis. Karena keseringan kayak gini nih, orang tua lagi aktivitas segala macam, anaknya tiba-tiba nangis, dia lupa harusnya dia per 3 jam ngasih ASI loh. Tapi dia karena sibuk aktivitas dia nggak ngasih ASI. Akibatnya anaknya nangis, cuma dipok-pok aja, digendong, dipok-pok, tapi nggak dikasih minum, nggak maksudnya nggak disusuin gitu. Atau misalnya udah MPASI nggak dikasih makan, nangis aja terus pasti. Tapi kalau orang tua tahu, jadi nanti insya Allah ibu yang baik itu dia akan punya naluri untuk anaknya. Pokoknya kalau dia konsepnya buat kalau dia masih bayi, itulah cuma 3 hal tadi. Nah setelah dia mulai usia 2 tahun, perkembangannya mulai pesat. Dia udah mulai tahu gadget, dia udah lihat televisi, dan tadi dia udah mulai berbicara. Nah baru tadi yang seperti Inta katain sebelumnya, nangisnya itu bisa ada faktor lain. Tapi kalau misalnya masih bayi kan kita nggak bisa nih komunikasi sama anak kita. Yang dia bisa jawab itu enggak. Tapi 3 isyarat itu tadi udah yang paling utama yang harus diketahui oleh ibu. Karena memang cuma 3 itu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya di antara ketiga itu tadi bagaimana peran keberadaan ibu gitu loh di sisi anak, karena itu sering diabaikan juga. Kadang gini, anak tuh diasuh sama babysitter, ya mereka nggak bisa kasih cinta kasihnya tuh kayak ibu lah gitu. Sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang itu bisa juga, karena mereka tidak merasakan bonding terhadap ibu mereka sendiri itu bisa. Atau kejadiannya sebaliknya, pengasuhnya baik malah lebih bonding daripada ibunya si anak, akibatnya sampai gede dia bonding sama pengasuhnya bukan sama ibunya kayak gitu. Jadi kalau masih kecil syarat yang 3 tadi yang harus diketahui. Tapi kalau di sisi lain ditambah dengan yang tadi peranan si ibu atau peranan yang menjaga si anak. Kalau udah di atas usia 2 tahun, udah pintar ngomong, udah bisa interaksi, nah itu bisa kita mulai pikirkan hal-hal lain, apa aja sih yang sebenarnya fasilitas yang boleh kita kasih ke mereka. Atau orang dewasa ini suka janjiin anak-anak tapi janjinya nggak ditepatin. Ada juga anak-anak tipikal kayak gitu. Jadi itu pentingnya kita harus, pas jadi orang tua, kita harus tahu karakter anak kita kayak gitu. Roger, Intan. Udah enggak? Sudah terjawab pertanyaan. Mana Alfi? Alfinya ngilang kan? Oke, gimana dari Kak Puja udah terjawab? Alhamdulillah, terima kasih. Nanti bakal PC langsung aja Intan tolong balas kalau misalkan aku tanya. Masya Allah. Ya, kalau nggak dibalas, ping-ping aja buat balas respon. Ya, Pak? Di ping aja. Siap. Diizinkan. Terima kasih Kak Puce pertanyaannya. Moderator. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Priska nih, Kak Intan di kolom chat. Kak Intan izin bertanya, bagaimana menyiasati pertumbuhan anak yang tinggal di lingkungan seperti apartemen atau daerah yang minim atau tidak ada tempat bermain? Seberapa besar pengaruhnya? Silakan dijawab, Kak Intan. Nah, ini Friska calon-calon tinggal di apartemen. Jadi caranya saat ini sebenarnya giving time ya. Jadi kalau memang misalnya
Kalau media lingkungannya tuh nggak sama ya, kayak rumahan yang ada tempat tetangga dan segala macam. Jadi dia tinggal di apartemen yang tertutup. Nah, kita sebagai orang tua itu bisa menyiasatinya dengan menyediakan fasilitas tadi. Atau kalau misalnya kita belum mampu untuk menyediakan fasilitas, kita bisa mengajak mereka ke fasilitas bermain. Sebenarnya sih kalau untuk bermain, yang paling penting itu anak punya waktu juga untuk bermain bersama orang tuanya. Dan kalaupun kita belikan anak-anak kita mainan, kita udah sediain tempat bermain nih di rumah kita, tapi kita nggak pernah ngajak dia main sama-sama, stimulasinya akan lebih lambat. Itu kenapa ada beberapa klinik tumbuh kembang yang mereka memang sengaja menyediakan waktu untuk orang tua dan anak punya time tersendiri gitu loh untuk nemenin anak mereka bermain. Itu tujuannya untuk apa? Ngebantu si anak tadi berkembang dengan benar-benar si orang tua ada dan si anak ada. Kayak gitu. Jadi konsepnya jangan cuma kita kasih dia mainan, tapi dia sendiri nggak kita ajarin. Ini mainnya kayak gimana, atau permainannya tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi kita temenin mereka bermain. Jadi ada feedback ketika anak tadi bermain, misalnya 1 kali bermain dia belum bisa, 2 kali bermain dia mulai ngeraba-raba ini kayak gimana, ketika dia mulai tahu, kemudian dia mulai fasih dan paham tentang permainan itu juga akan melatih stimulasi motorik dan sensoriknya si anak. Nah, kalau memang di lingkungan kita itu tidak ada sama sekali, apartemen kita terlalu minim untuk menyediakan ini, bisa dengan mainan yang simple, ya nggak mesti kita bikin kayak playground gitu, nggak mesti. Tapi kalau misalnya ada tempat bermain di sekeliling lingkungan kita bisa ajak mereka ke sana, misalnya setiap weekend, atau setiap weekend belum sanggup, kita cicil dulu 2 kali sebulan, atau udah bisa naik 3 kali sebulan, kayak gitu. Jadi yang paling penting bukan tempat bermainnya sebenarnya, tapi saat mereka bermain itu orang tua ada mendampingi mereka. Itu sih dalam kondisi yang misalnya nggak ada anak-anak di lingkungan mereka ya. Nah, tapi misalnya kalau nanti di tempat bermain ada teman-teman mereka, nah biarkanlah anak-anak tadi mereka berusaha untuk mengenali lingkungan mereka kayak gitu, mengenali teman-teman sebaya mereka. Karena saya mereka tuh masih satu pikiran gitu, tapi kita harus tetap ngawasin karena kadang ada anak-anak, beberapa anak-anak mungkin bisa dibilang pengasuhannya mungkin agak melenceng sedikit, jadi dia suka mukul gitu ya, atau berbuat kasar, itu kita udah harus tahu dan aware gitu terhadap anak kita. Nah, seberapa besar pengaruhnya? Di sini kan Intan nggak punya data ya, untuk nggak ada jurnal atau sama sekali yang dipresentasiin. Nah, jadi kalau seberapa besar pengaruhnya, besaran kuantitatifnya sih Intan nggak tahu, tapi memang dia ada pengaruhnya. Bila anak itu tidak diberikan respon untuk tumbuh kembang mereka, karena pasti akan ada keterlambatan untuk sensorik dan motorik. Jadi kalau misalnya kita udah mulai curiga ya, suatu hari orang tua bawa anaknya ke arisan lah gitu, misal anak kita seumuran sama anaknya teman kita, tapi kita harus mulai aware, kok anak aku nih belum bisa ya, misalnya belum bisa dia memegang barang-barang kecil misalnya, dia belum bisa nih megang barang-barang ini, masih jatuh terus, atau dia belum bisa ngelempar bola. Nah, orang tua harus aware. Nah, coba dicek dulu ke dokter anak, dicek bagaimanakah perkembangan mereka. Itu ada skala-skalanya, mau skala Denver, itu ada berbagai macam skalanya, jadi dinilai nanti, oh ternyata sensoriknya melambat atau motoriknya melambat. Nah, di situ kita bisa tahu untuk pengaruhnya itu seberapa besar. Sudah dari Kak Intan? Dari Kazia, sudah terjawab Kazia? Sudah terjawab. Terima kasih Kak Intan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vini nih Kak.
menurut Kak Intan, umur berapa anak sudah boleh diajarkan bilingual, termasuk bahasa daerah? Terima kasih. Kalau ini adalah pertanyaan baru. Ini agak grogi kalau jawab pertanyaan pengantin baru. Jadi gini Vin, secara teori sebaiknya kita tuh ngajarin anak kita bilingual itu pas dia udah usia 3 tahun. Jadi itu untuk mengurangi rasa kebingungan dari sang anak terhadap bahasa yang mereka dapat. Ini pakai bahasa Inggris nih di rumah, sedangkan si Abang pakai bahasa Jawa. Dari dia kecil, debatnya satu bahasa Inggris, satu bahasa Jawa. Karena mereka respon penerimaan bahasanya itu, logos di otaknya itu belum aktif untuk memfokuskan ini bahasa ini, mereka belum fokus. Jadi mereka akan tercampur bahasanya, tapi tidak baik, tidak rapi gitu. Nah, tapi misalnya kalau dari umur 3 tahun, anak mulai diajari misalnya, dia kan udah tahu dia bahasa ibunya, misalnya bahasa ibunya bahasa Jambi lah, bahasa ibunya dia udah tahu, itu udah bisa nyontohin selamat pagi misalnya, good morning, how are you, kamu lagi apa, misalnya what you doing, kayak gitu, atau how do you do that stuff. Nah, di umur 3 tahun itu sangat baik untuk kita ajarkan bahasa lainnya. Dan kalau untuk bahasa daerah sendiri, karena bahasa daerah itu kayak bahasa Jambi lah ya, bahasa daerah. Jadi bisa juga salah satu bahasa yang merupakan bahasa ibu. Kalau di kita apa? Kalau misalnya biasa mau pakai bahasa Indonesia antara kita dan pasangan itu pakai bahasa Indonesia, berarti bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia kaku misalnya, atau mau pakai bahasa Jakarta ya bahasa Jakarta, atau mau pakai bahasa daerah kita sendiri itu juga boleh. Tapi untuk mengajari bahasa yang pronunciation-nya ya, atau tata pengucapannya berbeda dari kita, tidak seperti bahasa di rumah, itu bisa diajarkan sejak anak kita 3 tahun. Karena nanti begitu 3 tahun, kalau kita ngajarin dia di bawah 3 tahun, mereka akan susah nyerapnya. Tapi kalau kita ajarin dia setelah dia umur 3 tahun, itu malah akan lebih cepat si anak tadi nangkep nih bahasa-bahasa baru. Dan malah kalau itu sering diaplikasikan, mereka akan jauh lebih baik pemahamannya dan juga pronunciation-nya dari bahasa baru tersebut. Karena itu cepat banget ntar otaknya langsung berkembang dengan sangat baik pas masuk bahasa baru, karena itu timing yang pas. Itu sih, Vin. Oke, Kak Intan. Dari Kak Vini sudah terjawab, Kak Vini? Sudah terjawab dari Kak Vini nih katanya, Kak. Sama-sama, Vin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, boleh diketik di kolom chat atau klik tombol raise hand-nya. Mungkin sambil menunggu, kalau Alfi boleh nanya nggak nih, Kak? Boleh dong, masa nggak boleh? Kalau dari Alfi ingin mau tanya nih, Kak. Kan zaman sekarang ini udah banyak banget ya, Kak, macam-macam makanan gitu. Seperti frozen food atau makanan-makanan manis itu kan udah banyak juga ya, Kak, macam-macamnya. Kira-kira seberapa pengaruh asupan makanan untuk anak? Apakah ada dampak kalau terlalu banyak makan junk food atau coklat itu bisa berpengaruh ke behavior-nya kah, atau hanya pengaruh terhadap fisik anak saja? Good question banget ya. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, makannya udah makin aneh-aneh. Sebenarnya yang paling berpengaruh dari banyak penelitian itu mengatakan bahwa kimianya tadi, misalnya beda banget loh kandungan kita makan junk food ya, fast food misalnya. Fast foodnya apalah contohnya,
yang bisa kita masak lagi kayak sarden kaleng atau nugget ya atau kornet. Itu kan sebenarnya mereka makanan yang kita masak lagi sih bisa, cuma kan bahannya sebenarnya udah banyak bahan kimianya. Nah, bahan kimia itu dia tuh berbagai macam ya. Senyawa kimianya tuh ada berbagai macam namanya. Dari zat pewarnanya apa, zat pengawetnya apa, perisanya apa. Nah, ada beberapa penyakit yang dia bisa timbul, tapi pengaruh kalau misalnya yang pengaruh yang cepat ya itu cenderung lebih sedikit, tapi kalau pengaruhnya yang long term itu jauh lebih banyak. Misal anak-anak yang dia lebih suka makan junk food ya, fast food, itu mereka akan cenderung obesitas jauh lebih cepat ataupun mengalami diabetes tipe 2 lebih cepat ketimbang ketimbang anak-anak yang nggak kita kasih fast food. Jadi penelitian sekarang tuh umur tuh bergeser. Misalnya dulu kencing manis atau penyakit diabetes itu bisa pertama kali nih paling muda umurnya umur 35 tahun gitu ya. Nah, sekarang di penelitian anak umur 20 tahun bahkan 17 tahun udah ada yang kena DM. Itu kenapa? Peneliti itu pasti mereka benar-benar strive ya buat meneliti itu. Salah satu faktornya itu tadi pola hidup, salah satunya pola makan. Jadi terlalu banyak junk food dan makanan yang berfat, kalori yang tinggi. Cuman karena dia udahlah masih kecil juga gitu kan, awalnya diabaikan. Tapi akhirnya itu mulai menjadi concern orang-orang gizi karena memang ternyata itu berpengaruh. Selain itu, makanan-makanan yang tadi junk food bikin penyakit metabolik ya, kalau di kedokteran bilangnya penyakit metabolik. Itu ada juga penyakit degeneratif. Beberapa penyakit misalnya kayak Parkinson, kemudian Alzheimer. Nah, itu sebenarnya sampai detik ini tuh belum tahu penyebabnya kenapa. Baru dihipotesakan penyebab-penyebabnya itu adalah zat-zat kimia yang udah dikonsumsi sama si individu tersebut. Yang nantinya dia bisa berpengaruhnya banyak. Bisa sampai mutasi gen, ataupun kesalahan dari respon hormonalnya si orang tadi. Nah, itu bisa. Jadi, kalau seberapa besar pengaruhnya, Ina kurang tahu untuk angkanya berapa. Tetapi kalau memang dari dan itu udah ada, bisa teman-teman cari gimana pengaruh pola makan itu terhadap faktor-faktor yang mau kita cari. Udah banyak banget penelitian. Itu sih. Terima kasih banyak Kak Intan. Wah, seru banget nih dari pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak dan teman-teman tadi dan dijawab sama Kak Intan dengan detail. Mungkin sekali lagi boleh silakan raise hand atau kalau tidak bisa on cam atau on mic boleh diklik di kolom boleh diketik di kolom chatnya. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu mungkin dari Kak Intan sendiri ada closing statement untuk sesi sharing session kali ini. Oke, jadi pada intinya sebelum teman-teman tahu ataupun menguasai parenting, harus tahu dulu ya apa-apa aja yang harus disiapkan untuk membina rumah tangga. Jadi diplaningkan hal tersebut bersama pasangan. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk nikah kita kaget sama pasangan kita sendiri. Setidaknya memang kita mengenal mereka dengan baik. Jadi keterbukaan di awal itu sangat penting kalau memang sama-sama sudah mau serius. Ya, komitmen itu penting untuk asas keterbukaan sama asas komunikasi. Nah, belajar tanpa henti ya. Jadi apapun itu bisa kita pelajari, tapi jangan lupa diaplikasikan. Jadi semakin banyak kita tahu, sebenarnya semakin banyak juga hal yang tidak kita ketahui. Nah, jadi oleh karena itu belajarlah tanpa henti. Nah, setelah itu
modalilah diri kita ini dengan parenting yang baik, dan jangan sampai kita menyalahkan pola asuh orang tua kita yang sudah diberikan kepada kita, karena bagaimanapun itu kita yang ada sekarang adalah hasil dari parenting orang tua kita juga. Kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin menurut kita tidak baik, nah kita bisa memperbaiki hal itu nanti di keluarga kecil kita sendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja closing statement-nya. Semoga materinya bermanfaat, dan mungkin ada sesi-sesi selanjutnya. Soalnya yang kayak gini bermanfaat banget nih, dan kita udah ngadain ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Intan. Mungkin teman-teman yang belum bisa bertanya pada sesi kali ini, mungkin dari Kak Intan pribadi boleh ada yang sharing secara pribadi kah ke sosial media Kak Intan atau bagaimana? Boleh ke sosmed, boleh. Oh, boleh. Baik, jadi teman-teman yang belum ya bertanya, kalau slow respon. sibuk ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh dihubungi Kak Intannya di sosial media Kak Intan. Untuk sesi kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Intan selaku narasumber atas materi yang sangat bermanfaatnya. Jadi kita banyak belajar nih teman-teman, kalau sebelum memiliki anak ternyata banyak hal yang harus kita pelajari kembali, mempelajari karakter, baik itu karakter diri sendiri, karakter pasangan, karakter anak, bagaimana memaksimalkan 1000 hari kehidupan, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Intan dan teman-teman semua yang telah hadir di sesi sharing session episode kedua ini. Mungkin dari panitia iya, dari panitia siapa yang on cam dong semuanya. Mungkin teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Dari panitia mungkin bisa dibantu. Foto ya Kak? Oke. Raihan ya? Ya. Bang Rahmat, itu kenapa Bang? Di kuning-kuning itu Bang. Udah ya Kak? Kita foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Kak. Terima kasih Raihan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Intan. Kita tutup sesi kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.